Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Emak Syakira. Terima kasih ya untuk kalian semua yang udah mengklik video ini. Untuk yang baru ketemu channel ini, selamat datang. Dan untuk yang sering mantengin channel Emak Syakira, selamat datang kembali. Dan jangan lupa setelah ditonton, di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Serta nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Nah, sebelum aku lanjut ke video, aku mau disclaimer dulu ya teman-teman. Video ini bukan untuk pamer ya atau apapun ya. Di sini aku cuma ingin sharing bagaimana cara aku mengatur keuangan dan cara aku menabung. Aku juga nggak bermaksud untuk menggurui siapapun, karena di sini juga aku masih proses belajar. Jadi semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua ya. Amin. Nah, di video kali ini aku mau sharing kegiatan aku, yaitu membuat budget plan untuk bulan Januari week kedua ya teman-teman. Nah, kemarin kan aku udah buat tuh budget plan untuk minggu pertama. Jadi ini tuh lanjutannya Januari week kedua gitu ya. Ini tuh dari tanggal 5 sampai tanggal 11 Januari. Untuk yang kemarin Januari week pertama itu dari tanggal 29 sampai tanggal 4. Kenapa? Karena aku ngambil di bagian bulan Desember gitu ya teman-teman, supaya genap gitu ya. Nah, untuk yang pertama aku tulis dulu judulnya Januari week kedua gitu ya teman-teman, supaya kita tahu gitu ya judulnya apa, terus ini gunanya untuk apa. Karena selain aku membuat budget plan untuk di video, aku tuh sering banget ya buka-buka buku ini, karena aku tuh setiap harinya nyatat gitu ya kalau ada pengeluaran, terus itu mengevaluasi lagi apa yang harus aku benahi gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada saving dan ekstra. Untuk saving ini biasanya aku tulis untuk tabungan aku ya teman-teman. Ini nanti aku tulis di budgeting hari Senin. Dan untuk ekstra ini tuh nggak tentu ya teman-teman. Kadang kalau ada uang sampingan aku tulis di sini. Tapi kalau misalnya nggak ada ya aku kosongin. Oke, lanjut. Di sini aku buat tabel. Di sini ada 5 kolom ya teman-teman. Nah, di sini ada deskripsi, nominal, budget, sama terpakai dan sisa. Untuk kolomnya ini semuanya ada fungsi dan kegunaannya masing-masing ya teman-teman. Oke, yang pertama ada galon 10.000, untuk PDAM 20.000, karena kemarin kan udah aku budgetkan 50.000, jadi ini tuh 20.000 tambahannya, jadi 1 bulan aku budgetkan 70.000. Untuk gas 25.000 tambahannya, jadi kemarin 25.000, jadi semuanya ada 50.000. Untuk BBM 50.000, untuk groceries 50.000, terus untuk IndiHome 100.000, terus untuk weekly ini 50.000. Untuk selanjutnya ada listrik di sini aku nggak budgetkan ya teman-teman, karena kemarin kan udah aku budgetkan tuh ya, jadi aku nggak budgetkan lagi di minggu ini. Terus untuk beras di sini juga aku nggak budgetkan. Untuk jajan arah di sini aku budgetkan 20.000. Untuk sampah dan KB itu nggak aku budgetkan. Nah, di sini aku mau disclaimer ya teman-teman. Suami aku tuh gajiannya bulanan dan aku ngaturnya per minggu ya teman-teman. Jadi gaji bulanannya itu aku bagi ke dalam beberapa minggu gitu ya, sesuai dengan kebutuhan setiap posnya. Misalnya kemarin kan aku ngeluarkan untuk PDAM itu 70.000 per minggu. Jadi aku bagi tuh ya, bagi ke dalam 2 minggu, karena aku tuh di minggu kedua bayarnya. Untuk tagihan-tagihannya itu aku bayarnya di minggu kedua ya, seperti tagihan IndiHome, terus tagihan air, terus untuk listrik itu kadang-kadang kalau misalnya habis baru aku beli ya teman-teman. Tapi kalau misalnya nggak habis, itu aku simpan dulu uangnya untuk uang jaga-jaga.
Nah, ini udah tadi aku tulis ini ya, kemana perginya uangku. Itu tuh budget tracker untuk kita menulis apa yang kita keluarkan dan apa yang kita belanjakan gitu ya teman-teman. Dan untuk budget-budget yang mungkin di luar kita rencanakan seperti budget baikin motor atau ganti ban atau tambal ban dan lain-lain. Nah, di sini untuk budget week kedua itu untuk budget mingguannya sebanyak 325.000 ya teman-teman. Ini tuh untuk week kedua aja. Nanti kalau untuk week ketiga, week keempat, dan week kelima itu beda lagi. Karena setiap minggu itu pasti berbeda jumlahnya. Dan kadangkala untuk week 1 dan week kedua itu lumayan banyak ya teman-teman. Karena kalau misalnya week 1 dan 2 itu aku tuh bayar untuk tagihan-tagihan dan kewajiban gitu ya teman-teman. Dan sisanya week ketiga, 4, 5 itu biasanya aku keluarkan untuk kebutuhan-kebutuhan mingguan aja seperti weekly, terus untuk beli bensin, terus untuk beli galon, terus untuk belanja bulanan misalnya, dan lain-lain. Nah, di sini aku warnain dulu ya teman-teman supaya lebih berwarna gitu ya, supaya kita nggak bosan gitu ya kalau kita buka-buka buku budgeting, karena ini tuh khusus untuk buku budgeting ya teman-teman. Kadang-kala aku tuh nggak terlalu suka ya kalau misalnya buku keuangan aku tuh dicampur-campur karena bikin pusing ya teman-teman. Jadi aku usahakan untuk membuat buku sendiri gitu ya untuk budgeting ini, karena lebih rapi gitu ya teman-teman. Jadi kita tahu bisa membandingkan gitu ya. Karena aku tuh udah budgeting itu dari 2020 dan aku baru mulai upload ke YouTube itu tahun 2021 ya teman-teman. Jadi ya sekitar 3 tahunan lah ya aku memulai budgeting, dan di awal-awal itu aku tuh banyak gagal ya teman-teman, banyak banget gagal, banyak banget over budget. Dan sekarang aku mulai membenahi ya teman-teman ya, walaupun memang budget yang aku punya tuh budget pas-pasan, tapi alhamdulillah selalu cukup gitu ya teman-teman. Yang penting kita selalu bersyukur dan selalu mengatur keuangan kita gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita ndak atur ya pasti amburadul ya teman-teman. Oke, alhamdulillah ini sudah selesai semua. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata. See you the next video. Assalamualaikum. Bye.